Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala alaihi. Maaf Umi, sebelumnya saya mau bertanya, amalan apa saja yang bisa wanita lakukan agar segera dikaruniai keturunan, dan mohon nasihatnya bagi wanita-wanita yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Ada banyak amalan sebenarnya ya, di antaranya ya yang pernah kami baca itu amalan untuk punya keturunan ya. Itu termasuk ada di dalam Al-Quran ya, dalam kisah Nabi Nuh itu. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'ala lakum jannat wa yaj'ala lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi di situ dijelaskan dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh memberitahukan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, maka niscaya dengan kita mohon ampun kepada Allah, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menganugerahkan untukmu kebun-kebun, dan menganugerahkan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah ini sebenarnya dari sini termasuk menjadi satu amalan gitu ya, bahwasanya memperbanyak istighfar sendiri itu bisa menjadi sebab Allah memberikan banyak keturunan kepada kita. Dan juga pernah juga kami baca adalah dengan memperbanyak sedekah juga termasuk bisa menjadi sebab gitu ya, untuk seorang itu diberikan keturunan dengan diniatkan. Artinya sebenarnya kalau mau kita lihat gitu ya, kita bertawasul dengan amal baik ya, dengan kita membawa amal baik dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, lalu setelah itu kita bersedekah, lalu kita pun terus memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh-soleha. Hanya saja gini, kalau ternyata setelah kita berusaha seperti itu, kita banyak istighfar, banyak sedekah, banyak doa, tapi kok nggak dikabul, maka tetap berprasangka baiklah kepada Allah. Anak memang nikmat. Siapa sih yang nggak kepengen dalam rumah tangganya punya anak gitu ya? Kalau ada yang nggak kepengen, nggak normal mereka. Maka suatu hal yang normal ketika ada seorang dalam pernikahannya pengen punya anak keturunan. Akan tapi Anda harus paham bahwasanya anak bukan hanya sekedar penerus keturunan kita, akan tapi itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Akan ditanyakan, seorang orang tua akan ditanyakan tentang urusan anaknya, bagaimana dia mendidik anaknya untuk kenal Allah, Rasulullah. Dan ketika dia tidak amanah, lihat ada juga anak yang bisa menjadi sebab orang tuanya masuk neraka ada. Sehingga makanya selalu berprasangka baik kepada Allah. Ada orang yang sudah bernikah berpuluh-puluh, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun tidak dikaruniai anak, maka jangan putus asa. Rahmat Allah luas. Kalau memang berbicara tentang anak, kita lihat bagaimana Ummul Mukminin. Tidak banyak di antara mereka yang punya anak dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah merasa sangat bersedih ketika ternyata beliau tidak punya keturunan dari Nabi. Pada usia beliau masih muda, beliau sangat berkeinginan untuk bisa menjadi seorang ibunda, sehingga akhirnya Nabi pun memberikan hiburan kepada beliau dengan memberikan putra dari Sayyidah Asma binti Umays itu ya, dilakapkan kepada beliau, sehingga Sayyidah Aisyah itu termasuk panggilannya adalah Ummu Abdillah. Itu disambungkan dengan keponakannya, putra dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar itu, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Itu dijadikan kayak ibu, jadi Sayyidah Aisyah itu kayak jadi ibunya beliau. Dan ternyata memang beliau subhanallah, beliau tidak diberikan keturunan oleh Allah, akan tapi beliau menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi umat. Dengan ilmunya ternyata beliau bisa mendidik banyak orang. Ya, banyak orang, ada madrasah Sayyidah Aisyah itu ya, ternyata di situ beliau mendidik orang-orang yang akhirnya menjadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW, penyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Maka Anda pun bisa seperti itu. Kalau Anda diberikan keturunan, bersyukurlah kepada Allah dan amanah kepada anak keturunan yang Allah titipkan kepada kita. Kita hantarkan anak-anak kita untuk bisa menjadi anak soleh-soleh ahli syurga. Dan kalau ternyata Allah belum menakdirkan hal tersebut untuk kita, maka jangan berputus asa. Surga kita bukan hanya urusan anak, kebahagiaan kita bukan juga karena anak. Kebahagiaan kita yang memberikan adalah Allah. Berapa banyak ada juga orang tua yang dikasih keturunan pun ternyata malah ribut gara-gara anak ada. Ada suami istri pecah gara-gara anak ada. Artinya jangan menganggap kayaknya kalau sudah nggak punya anak akhir hidup Anda, akhir kebahagiaan Anda. Enggak. Tetap bangun
keindahan dengan suami Anda, jangan mencari-cari kesalahan. Siapa yang bikin sebab gak punya anak ini? Ini nggak usah seperti itu. Nanti akan menjadikan hati Anda kotor. Sudah nggak punya anak, nggak bahagia dalam rumah tangga, lebih rugi lagi. Jadi tetap bangun keindahan, lalu berprasangka baik kepada Allah bahwa mungkin ini adalah yang terbaik, atau belum waktunya Allah berikan. Mungkin Allah bisa berikan dalam waktu yang tidak diduga. Sebagaimana kisah Sayyidina Ibrahim, beliau pun mempunyai anak ketika usia beliau sudah tua. Bagaimana kisahnya Nabi Zakaria, beliau dikaruniai dalam usia sudah tua. Artinya tetap berpersekutuan kepada Allah. Dan kalau ternyata pun sudah tua masih belum dikaruniai anak, maka tetap prasangka baik dan punya jalan lain. Bahwa kayak ada orang nggak punya anak tapi bisa kayak punya anak banyak. Gimana caranya? Anda mungkin jika diberikan kelapangan rezeki, maka berbagilah dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Anda didik anak-anak yang mungkin yang kurang mampu orang tuanya, atau anak-anak yatim, atau anak yang yatim dan sangat yatim, yaitu anak yang bahkan tidak tahu ayahnya siapa. Maka Anda didik mereka, Anda tempatkan mereka di tempat mulia, kenalkan mereka kepada syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, jika ternyata nanti mereka menjadi seorang alim, seorang ulama, orang yang akan menjadi penyambung lisannya Nabi, lihat Anda telah menanam saham di akhirat. Anda nggak punya anak tapi Anda punya pahala mendidik anak. Karena itu termasuk jalan ya bagi siapapun yang belum dikaruniai anak, agar senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Umi.